Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamdan kasiran ala rabbil alamin. Wa ahmaduhu hamdan syakirin. Wa ahmaduhu hamdan ala ni'matil karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani ayyuhat talabah wa ikhwani kafatat tulab wa talabah. Alhamdulillah, pada malam ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan, keistiqomahan, keberlimpahan rezeki, keberlimpahan kesehatan, keberlimpahan nikmat yang kita dapat kita akses sehari-hari dalam kehidupan kita seperti ini. Alhamdulillah, tentunya kita malu rasanya, kita tidak tahan dan tidak mampu rasanya jika kita berhenti untuk terus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena siklus energi, waktu, frekuensi, oksigen dari segala arah datang menghampiri kita. Angin, udara segar, oksigen yang kita gambarkan seperti laba-laba, jaring laba-laba sekecil jaring laba-laba kalau kita tampakkan, kalau kita lihat lebih tampak, termasuk getaran-getaran vibrasi, termasuk gerakan-gerakan yang kecil seperti kayak tidak ada. Ini justrulah kehidupan kita yang sebenarnya di dunia yang tidak ada, yang tidak tampak. Inilah kehidupan kita yang hakikatnya datang terus berganti, datang terus menghampiri kita untuk menyambung koneksi, menemukan titik-titik apa yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita, otak kita, pikiran kita, jasad kita, yang diproses sedemikian rupa oleh pikiran, oleh otak, melalui oksigen, melalui udara kita hirup, lalu masuk ke dalam tubuh kita menjadi oksigen. Oleh karena itu, hal yang kecil ini yang kelihatannya nggak tampak di mata kita ini, justru inilah yang membuat hakikatnya diri kita ini hidup lebih panjang. Justru yang tidak tampak di depan muka, di depan wajah, di depan mata kita yang hari ini kayak buku nih, ini kan tampak, ini jelas, ada tulisan, ada huruf, tapi titik-titik gerakan, vibrasi, getaran yang sedemikian halus, sedemikian kecil, saking kecilnya
kita tidak merasakan apa-apa, seakan-akan tidak merasakan, padahal hidup kita ini butuh yang namanya energi, butuh yang namanya oksigen, butuh yang namanya udara segar. Yang ini Allah kirim setiap saat, setiap detik, baik di saat kita tidur, baik di saat kita bangun, baik kita sedang belajar maupun sedang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Itulah Allah ciptakan. Hakikat kehidupan kita ini adalah kekosongan ini yang di dalamnya penuh dengan magnet-magnet energi, oksigen yang terbentuk secara otomatis Allah kirim kepada tubuh kita untuk menyehatkan kita, rohani kita, jasad kita, pikiran kita. Melalui apa? Melalui hidung. Makanya modalitas manusia yang kita sebut kemarin dengan 5 modalitas pokok manusia, yaitu visual, auditory, kinestetik, olfaktori, hidung, gustatory. Jadi kehidupan kita, modalitas kita ini fagok, visual, auditory, telinga, lalu hidung ini seperti apa? Seakan-akan ini hal yang remeh, yang seakan-akan kita ini cuma bisa ngupil, cuma bisa tarik nafas, seakan-akan gitu aja. Padahal andaikan kita Allah tidak diciptakan diri kita hidung, kita tidak bisa tarik nafas. Bisalah lewat mulut, tapi itu mulut fungsinya untuk memasukkan makanan, untuk mengolah sebuah energi, mengolah makanan untuk dijadikan sebuah gizi, zat kimia alami yang akan diproses menjadi sel-sel di dalam tubuh kita. Seperti itu. Oleh karena itu, mari kita tiada henti bersyukur terus, berzikir, berwirid, bertasbih sebagaimana Allah ajarkan. Berzikir, wirid, tasbih. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala rabbihim yatawakkalun. Fadhkurullah, teruslah kalian ingat artinya berzikir, zikir kepada Allah, wirid, zikir. Fadhkurullaha qiyaman, bisa saja kalian di saat berdiri, wa qu'udan, atau di saat kalian sedang duduk. Dalam artian apa? Tidur maupun bangun, kita terus berzikir, mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan kita Allah, Sang Pencipta, Sang Khalik, kita pasrah diri, menyerahkan diri, pasrah. Kesadaran kita pasrahkan, hidup kita pasrahkan kepada Allah, kehidupan kita sehari-hari kita pasrahkan kepada Allah. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah beribadah, sebagaimana sabdanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Telah tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Ini tugas pokok kita. Jadi di saat kita duduk, di saat kita berdiri, di saat tidur, makan, belajar, mandi, bekerja, istirahat, niatkan itu semuanya sebagai bentuk penghambaan kita, ibadah kita, wujud bahwa kita ini benar-benar hamba Allah. Artinya apa? Jangan sampai sedikit pun tergelincir dari hal apapun yang dilarang oleh Allah. Di saat kita ngobrol, jangan sampai ngobrol gosipin temannya, fitnah temannya,
jelek-jelekin temannya, ngomporin temannya, musuhin temannya. Jadi segala aktivitas kegiatan, apapun dimanapun, tidur sekalipun, kalau kita ini sudah terbiasa mengabdikan diri, menyerahkan diri, memasrahkan diri kita kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah, insya Allah kita menjadi orang yang tenang, sehat, lahir maupun batin. Ketenangan itu berada dalam diri kita ketika kita nyambung, connect rohani kita, kehidupan kita, pikiran, hati, jiwa, raga kita kepada Allah, sebagaimana dalam sabdanya dalam ayat Al-Quran, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Hendaklah kalian selalu berzikir kepadaku, kata Allah. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Lalu selanjutnya, fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni azkurkum. Jika kalian ingat kepadaku, selalu berzikir kepadaku, azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Jika kalian ingin bimbingan Allah, ingin diajarin sama Allah, ingin disehatkan oleh Allah, ingin disembuhkan segala penyakitnya oleh Allah, uzkurullah, ingat kepada Allah, azkurukum, niscaya Allah akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan selalulah kalian bersyukur wala takfur. Washkuruli wala takfurun. Dan jangan sekali-kali kalian takfur, ingkar, kufur. Kufur artinya ingkar. Ingkar artinya menolak kebenaran, mengingkari kebenaran syariat. Seperti itu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Bahkan di ayat lainnya disebutkan obat penenang jiwa orang yang gelisah, hatinya susah tidur, hatinya nggak tenang, pikirannya nggak tenang, tengah-tengah malam gelisah, tidurnya mimpi buruk, diem gelisah, makan nggak enak, gelisah, nggak tenang hidupnya. Ada di pondok pengen pulang, ketika pulang pengen di pondok. Ada di pondok pengen sekolah di luar, ketika keluar gak ketemu ketenangan dalam hidup. Orang yang seperti itu berarti tandanya dia sudah jauh dari Allah. Sudah jauh dari Allah, gelisah terus, tidak tenang. Maka bagaimana caranya? Solusinya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa cara menenangkan diri, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang hebat, rileks, santai, dimanapun, kapanpun, kondisi apapun, kita menjadi orang yang tenang, sabar, rileks, santai. Kalau kita sudah suka berzikir kepada Allah, fadhkuruni azkurkum, dan seterusnya, banyak tadi tentang zikir, tentang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita tahu bahwa zikir kepada Allah itu menenangkan jiwa, menenangkan hati, menenangkan pikiran, menenangkan mata, hati, jiwa, semuanya organ tubuh kita bisa tenang, maka jangan pernah putus untuk berzikir. Wirid astagfirullah boleh, subhanallah boleh, subhanallah, ucapkan subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Jadi itu perlu diingat terus, masukin dalam pikiran kita. Jangan yang aneh-aneh. Itu tandanya bahwa bagian dari ketidaktenangan kalian itu ada aja gerakan-gerakan yang negatif,
Selain gerakan negatif, ada aja pikiran-pikiran negatif. Tanda orang tidak tenang, tanda orang tidak bisa menguasai, menjaga dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Ada aja tindakan-tindakan yang negatif. Tindakan, ucapan, pikiran, penglihatan pasti negatif. Kalau sudah pikirannya negatif, omongannya juga akan negatif. Itu tandanya orang yang jauh dari Allah atau tidak zikir kepada Allah. Seperti itu. Contoh pikiran negatif ini apa? Larinya jelekin teman, mukul teman, jailin teman. Omongan sama, ngomongin yang gak baik, ngomongin yang gak jelas. Itu tanda bahwa diri kita ini sudah jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah, otomatis sifat-sifat negatif akan dimanfaatkan terus oleh setan. Jadi dalam kehidupan kita ini ada dua keseimbangan dalam hidup kita. Ada energi positif, ada energi negatif. Kehidupan ruh kita juga bisa negatif, bisa positif. Ada malaikat, ada setan, ada surga, ada neraka. Jadi di sini kalian masih tahap pembelajaran, tahap tirakat, tahap pembinaan, tahap perbaikan, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa, memperbaiki pikiran, agar menjadi orang yang baik, tenang, dari kecil sampai besar, bahkan sampai mati, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh dari sekarang. Ditata, dibiasakan agar menjadi diri jiwa yang tenang. Jadi pembelajaran, kenapa kalian harus belajar di pondok, kenapa harus sekolah, kenapa harus ketemu dengan guru, supaya ada yang mengarahkan. Guru itu tidak harus lebih pintar, lebih hebat, lebih besar, lebih kecil. Siapapun guru yang bisa mengarahkan kalian kepada yang lebih positif, kepada yang lebih baik, kepada yang lebih bagus, itulah guru. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan kepada dirinya, ini apa bunyinya, saya ana ya, apa bunyinya itu, saya adalah man alamani harfan wahidan. Jadi guru bagi Sayyidina Ali, seorang guru adalah man alamani harfan wahidan. Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Ali itu di zaman dulu orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, luar biasa. Tapi menghormati terhadap guru itu luar biasa. Bahkan siapapun yang pernah ngajariku, man allamani harfan wahidan, orang yang pernah ngajariku walaupun satu huruf, dia adalah guru. Guru pembimbing, pengarah. Kenapa kita harus belajar dengan guru? Kan ada disyariatkan. Ada orang kadang, oh saya belajar mandiri, oh saya belajar sendiri, oh saya belajar ngaji sendiri. Ya bisa saja, tapi kalau pas kalian salah, ketika kalian tidak tahu, ketika kalian salah persepsi, salah pikir, salah tanggap, salah menyimpulkan, ya kalian akan tersesat di situ. Guru fungsinya untuk mengontrol, mengarahkan, membina, memberi jalan yang dikiranya lebih baik bagi kalian. Ya begitu pula sebaliknya, kalau diarahkan kepada yang tidak baik, ya berarti bukan guru. Seperti itu. Kenapa kita harus berguru? Kenapa kita harus belajar kepada guru? Guru itu adalah orang tentunya yang sudah lebih berilmu, lebih pengalaman, lebih besar, lebih tua, dan lebih pintar. Nah sementara yang seperti kalian ini kan belum tahu apa-apa.
terus kalian mau tidur saja, tidak mau belajar, tidak mau berguru, sampai tua terus kehidupan kalian tidak akan terarah. Mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, tidak akan tahu. Mana najis, mana suci. Contoh kalau pipis berdiri, belum dicuci baik, udah lari ke musola. Kadang nggak cibok, kadang nggak disiram, nggak ngerti kalau itu najis. Disitulah fungsinya guru. Dan guru ini adalah sebagai orang tua kedua setelah seorang ibu dan bapak yang melahirkan kalian. Guru sama dengan orang tua. Seperti itu. Jadi bahaya jika kalian suka ngelawan, suka membantah, suka membangkang, suka ingkar, suka bandel, suka macam-macam terhadap guru, maka kalian nanti akibatnya akan menjadi orang yang disebut orang tidak baik. Jadi siapapun gurunya, ikutin selama itu perintahnya, selama apa yang diajarkan itu baik. Seperti itu. Salah satunya lagi manfaat dari belajar dengan guru agar kita ini diselamatkan dari roh negatif atau dari energi negatif atau dari ilmu-ilmu yang tidak baik. Kenapa? Malaikat dengan jin, Allah menyampaikan dalam hadits qudsi kalau enggak salah, melalui hadis, malaikat dan jin itu diutus, dibuat, diciptakan untuk menjadi khodam. Khodam dalam artian di sini adalah pembantu. Bisa pembantu untuk menjaga manusia, bisa untuk menjaga sistem kehidupan di dunia, bisa membantu untuk menjaga Al-Quran. Jadi setiap diri kita ada khodam yang untuk menjaga, membantu kehidupan kita sehari-hari. Apalagi terutama Al-Quran. Bahkan setiap kalimat, setiap huruf, setiap ayat ini ada malaikat yang menjaganya. Inna nahnu nazzal al-Quran, inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Al-Quran dan aku juga yang menjaga Al-Quran. Jadi sudah ada malaikat. Jadi dari zaman Nabi ratusan tahun, Al-Quran sampai sekarang tidak berubah. Dan tidak ada yang berani dan tidak ada yang bisa mengubah adanya Al-Quran. Dari kakek nenek moyang kalian, dari zaman Nabi, sahabat, para imam, para ulama, para ustadz sampai sekarang, Al-Quran tetaplah Al-Quran. Kenapa? Karena di situ sudah Allah jaga. Dan Allah perintahkan kepada malaikat juga, termasuk jin barangkali, jin yang Islam, yang Muslim, untuk menjaga Al-Quran. Jin juga sama dengan manusia. Ada yang kafir, ada yang Islam. Nah, yang kafir ini lebih jahat daripada manusia. Kenapa? Karena jin ini sakti, halus, picik, pinter. Dan bahkan dalam ilmu ruqyah, kan kemarin sudah dijelaskan, jin ini, setan ini bisa masuk kepada tubuh manusia melewati pori-pori, melalui darah, melalui lubang, hidung, telinga, mata, mulut, bahkan lewat makanan, nempel dalam saraf-saraf kita, darah kita, bahkan bisa nempel dalam otak kita juga. Nah, ketika kita dikuasai oleh setan yang suka dengki, pasti yang suka marah-marah, yang suka nyuri, yang suka mukul, yang suka tengkar, itu pasti setan. Kalau diri kita sudah dikuasai oleh setan, maka kitalah akan menjadi orang yang celaka.
hebatnya lagi setan ini seakan-akan dia tampil baik. Bahkan kehidupan buruk, semua pekerjaan yang buruk dalam diri kita, energi negatif yang ada dalam tubuh kita, pikiran, hati, perasaan, termasuk penyakit, bisa sebenarnya ditimbulkan oleh setan yang berbaur, yang tampil, yang masuk, yang membisiki kita melalui otak, darah. Masalahnya kalau kita sering makan haram, sering mukul, sering jorok, tidak bismillah kalau makan, berdiri kalau makan, teriak-teriak, hati-hati di situ. Karena setan ini tidak pernah mati dan selalu melihat kita. Di mana ada setan? Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Jadi bagaimana cara menjaga kita dari setan? Dengan zikir. Kenapa? Saya, kalian semua, sehebat-hebatnya manusia, tidak ada yang bisa melihat setan. Tidak ada yang bisa. Tapi jin maupun setan bisa melihat kita. Allah turunkan memang seperti itu kodratnya. Bahkan tugasnya jin, setan untuk mengganggu, mengajak manusia agar terus berperilaku yang tidak baik, ngomong yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, jiwa, hati dirusak-rusak. Biar apa? Biar nanti setan jin mempunyai teman di neraka, memperbanyak teman, dihancurin, dirusak imannya, dirusak akidahnya, dirusak ekonominya, dirusak martabatnya, dirusak omongannya, dirusak semuanya, biar bodoh dan segala macam. Banyak godaan-godaan yang setan selalu menongkrongin kita semuanya. Pernah kan kalian moro-moro tengkar tidak terasa, moro-moro marah, moro-moro ngamuk, moro-moro ngomong ngalor ngidul nggak terasa, karena sudah dikuasai oleh setan. Oleh karena itu, hati-hati, jaga diri, jaga pikiran kita dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kita bisa tenang. Kalau kita tenang, insya Allah kita menjadi orang yang baik, yang sabar, yang sehat. Dalam ayat lain tadi kan sudah disebutkan, jika kau ingat kepada Allah, kepadaku kata Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Dalam artian apa? Allah ikut jaga kalian, dijaga bagaimana biar sehat, biar pintar, biar hebat. Ditingkatkan lagi menjadi orang yang baik, ibadahnya bagus, belajarnya bagus, takwanya bagus. Ngerti takwa? Takwa itu beriman, percaya kepada Allah, ibadahnya mantap, sholat tahajudnya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, jamaahnya, Al-Qur'annya, tingkat ketakwaannya tinggi, spiritualnya kuat, meningkat. Maka kita secara otomatis Allah akan jaga kita, Allah akan membimbing kita seperti itu. Bahkan di ayat yang lain setan mengatakan seperti ini, yang artinya seperti ini, bahasa kita aja biar lebih mudah dipahamin. Setan bersumpah untuk mengajak semua manusia dijadikan teman, akan selalu dia ganggu, akan selalu dia pucuk rayu. Termasuk orang yang beriman kadang dipucuk-pucuk, dirayu-rayu. Oh, kamu sekarang sholatnya hebat, bangun tahajudnya hebat, puasanya hebat, terus merasa baik. Kalau sudah merasa baik, merasa benar, berperasa paling hebat, itu sudah dipujuk setan. Biar apa? Biar kalian kalau sudah sombong, batal semua imannya. Itu cara setan. Kadang dibujuk agar terus belajar, terus beriman, terus sholat, seakan-akan sholat baik.
sampai mengaku dirinya wali, dekat kepada Allah, gitu kan? Hanya Allah yang bisa bantu saya, hanya Allah yang, seakan Allah terus mengaku jadi wali. Saking walinya kadang tidak mau dengan Al-Quran, tidak mau dengan hadis, tidak mau dengan malaikat, tidak percaya dengan malaikat, tidak percaya dengan nabi. Apa? Karena dirinya merasa itu juga bujukan setan. Jadi setan itu menyuruh, mengajak. Kalau menyuruh dengan hal yang tidak baik kan gampang kan? Oh ini setan otomatis. Yang susah kita analisa ketika jin setan mengganggu otak pikiran kita ini dengan cara yang baik, cara halus. Bahkan ada orang yang digoda, dibujuk rayu dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, lalu diganggu perasaannya karena dirinya merasa cerdas, merasa hebat, merasa pintar, bahkan merasa kaya, bahkan merasa paling besar, bahkan merasa paling tua. Akhirnya mentang-mentang sombong. Dan disitulah batal sudah keimanan kita, tauhid kita kepada Allah rusak. Jadi hati-hati agar kita terus senantiasa tetap pasrah, jangan merasa apapun, jangan merasa pernah lebih ini. Kenapa? Kalau sudah di luar fitrah manusia itu berarti setan. Bahkan beberapa tafsir ada yang menjelaskan seperti ini. Andaikan manusia ini 1 menit saja, ada tafsir ulama yang mengatakan seperti ini. Andaikan, ya, perhatikan, andaikan manusia tidak diganggu oleh setan 1 menit saja, 1 menit, paham? 1 menit, 1 menit, 1 putaran, saking bahayanya setan. Andaikan manusia tidak diganggu oleh setan 1 menit saja, niscaya manusia itu akan masuk surga semua. Setan berhenti 1 menit aja gitu, tidak mengganggu kita, maka kita punya peluang, punya kesempatan untuk masuk surga. Itu apa artinya? Saking semangatnya setan mengajak kita untuk menjadi orang jahat agar bisa masuk neraka bareng-bareng. Kenapa? Karena setan jaminannya itu diusir dari surga, jaminannya adalah neraka. Sudah diklaim, sudah dijamin, atau sudah tempatnya setan itu di neraka. Kenapa? Karena dia apa? Setannya cerdas lah. Setan ini pintar, paling pintar bahkan sebelumnya daripada Nabi Adam. Kan ada nih cerita Nabi Adam di saat di surga dulu. Karena disuruh hormat, karena Nabi Adam Allah ajarin, wa qala rabbuka lil wa 'allama Adam al asma'a kullaha. Wa 'allama, dan telah Allah ajarin, wa 'allama Adam, Nabi Adam al asma', seluruh definisi, seluruh nama-nama, mulai dari telinga, mata, semuanya, benda, ayat, Al-Quran, semua. Wa 'allama Adam al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Setelah Allah ajarin, lalu Allah adakan dialog bareng-bareng, dikumpulin malaikat, dikumpulin setan, dikumpulin Nabi Adam, karena Allah sayang kepada manusia, kepada Nabi Adam. Setelah diajarin, dikumpulin nih dialog. Summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Dan coba sebutkan ini apa, kayak ujian lah istilahnya. Maradum alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Lalu terjadi, simpelnya terjadi dialog. Akhirnya diangkatlah Nabi Adam sebagai diangkatlah Nabi Adam sebagai orang yang terbaik di antara malaikat. Lebih mulia Nabi Adam di antara jin, di antara setan, dari semua yang ada di surga pada waktu itu. Adamlah yang dianggap paling mulia.
Iya. yang paling mulia, maka disuruh hormat. Apa? Fasajadu illa iblis. Maka yang lain, malaikat, jin semuanya yang ada dalam forum itu ikut menghormati. Hormat kepada gurunya, hormat kepada yang lebih pintar, hormat kepada yang lebih tua. Tapi ada yang menolak, suka ingkar. Siapa dia? Iblis. Kecuali iblis. Iblis ini adalah sombong, merasa lebih tua, merasa lebih pintar, merasa lebih, bahkan merasa lebih jago. Banyaklah cerita-ceritanya nanti. Merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Intinya merasa lebih, itu kerjanya saya. Itulah yang membuat diri setan dimurka oleh Allah, dimurka, lalu mengganggu, bisikin Nabi Adam, bisikin ini. Jadi orang yang suka bisik-bisik sekarang itu gitu sifatnya setan. Maka dari itu, dari dulu sampai sekarang setan bertugas untuk mengganggu manusia. Disebut dengan khodam, kata lain. Bukan khodam yang baik. Khodam ini bisa buruk, bisa baik. Ya, salah satunya khodam yang buruk, ya kalangan jin, kalangan setan. Apakah perlu kita takut kepada jin dan setan? Tidak perlu. Karena walaupun jin setan mengganggu, tidak akan tampak, tidak akan mengganggu kita secara langsung, dan tidak bisa kelihatan. Seperti kita melihat oksigen ini, tidak bisa. Oksigen, alam semesta, segala yang ada di kekosongan, titik-titik yang ada, kita tidak bisa melihat. Memang setan bisa melihat. Seperti itu. Berada di dimensi yang berbeda. Seperti itu. Oleh karena itu, semuanya tidak cukup baca buku sendiri. Saya kan bisa baca buku sekarang. Udah mulai sombong. Udah tidak ingat kepada gurunya siapa yang ngajarin A, B, C, D, teriak-teriak. B, aba, B, 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 obo. Udah mulai mentang-mentang, saya kan hebat, bisa baca sendiri. Sama kalian ini nanti akan seperti itu. Dari belum tahu ngaji, abi, aba, jata, kho, mulai pinter dikit udah sombong, mulai bisa tajwid mulai sombong lagi, tambah lagi diajarin bahasa Arab nanti tambah wah, santrian lain keluar mentang-mentang hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arab, pinter ngaji, hafal Quran. Itu setan kalian itu. Jadi percuma kalian hafal Quran, percuma bisa bahasa Arab, percuma bisa kalau dirinya semakin berbuah. Ikutilah ilmu padi. Gimana padi? Kalau masih kecil belum tahu apa, lurus tegap lu. Tapi semakin berisi, ilmunya semakin banyak, padi semakin berisi, semakin tunduk. Paham? Nambah ilmu semakin tunduk, nambah lagi ilmu semakin tunduk, rendah hati, humble. Jangan tambah mentang-mentang, jangan tambah sombong, jangan pastikan setiap hari itu ada perbaikan. Yang omongannya dulu suka ngadu-ngadu, sekarang mulai di-stop. Yang dulu suka tengkar, suka angkuh, suka ngejek, mulai dikurangin. Itu tandanya kalian disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Dilihat nanti ini perkembangannya. Dari kecil sampai besar kalian ini lebih baik apa lebih buruk? Kalau sudah lebih buruk, berarti kalian sudah dikuasai oleh ingat ya, setan itu setiap hari tidak berhenti, bahkan ditongkrongin. Laqadannahum, kata setan, bahkan saya akan tongkrongin gitu. Ngerti ditongkrongin sama setan? Hah? Ditungguin. Kamu makan ditongkrongin, kamu belajar ditongkrongin, kamu ngafalin juga ditongkrongin. Bahkan matanya kalau lagi belajar diusap-usap, dikasih balsem biar ngantuk. Nggak terasa karena kalian tidak sadar. Padahal baru bangun tidur semalam, bahkan tidurnya dari Isya sampai subuh, nggak tahajud kadang, bangunnya masih aja ngantuk.
sama setan dikencingin, diobatin, kasih bius biar tidur terus. Makanya ada cara, ada rumus biar kalian itu dihindar dari setan. Salah satunya apa? Doa. Doa itu sama dengan zikir tadi. Ada doa sebelum tidur, ada doa sesudah tidur, ada doa sebelum makan, setelah makan, mau minum, mau masuk rumah, mau masjid, mau ke WC, mau mandi, mau pakai baju, mau belajar pun ada doanya. Kenapa? Biar tidak diajarin setan. Oh, mentang-mentang punya otak cerdas canggih, enggak usah doa. Doa ini adalah senjata kita untuk menjadi orang baik. Kalau cari orang pintar banyak di sana, sudah banyak, tapi nggak beriman kepada Allah. Justru ngerti Firaun? Firaun itu hebat, cerdas, pintar, kaya, banyak duit, banyak pengikutnya. Tapi apa yang dia dapat? Mati tenggelam, sakit dikerumunin nyamuk, mati tenggelam. Kenapa? Membangkang, menolak, menghajar, bahkan mau membunuh Nabi Musa. Saking sombongnya, saking angkuhnya, pinter, hebat. Jadi kalian sebenarnya belajar ini bukan untuk jadi orang pinter, jadi orang yang taat kepada Allah. Tapi syaratnya kan juga harus pinter. Jadi pinter itu untuk menjadi taat. Tujuan kalian bukan untuk menjadi orang hebat, orang pinter, tapi agar menjadi orang yang tepat, taat. Bolehlah pinter, sehebat, bisa bikin roket, bisa bikin ini, bisa matematika, biologi, psikologi, fisika, bisa lihat jagat raya. Tahu kan kemarin waktu kita pelajaran fisika, baru masuk di jagat raya level 1 udah bingung. Astronot masuk, semakin masuk nggak ketemu. Baru abad pertama, kan langit ini kan 7, semakin masuk semakin keluar. Jadi kita ini masuk kok keluar. Ngerti kancing baju? Kancing baju ini masuk apa keluar? Semakin dimasukin semakin, itulah kehidupan jagat raya. Allah dicari katanya di langit, di titiknya nggak ketemu. Oh, di situ ada titik, ada energi yang meletup atau meledas atau bergerak atau vibrasinya, getarannya dicari di sana. Ternyata ketika dicari di sana, getarannya ada di sana. Dicari di langit, ternyata getarannya ada di bawah. Itulah getaran fisikawi. Orang-orang ilmuwan tentang fisika kebingungan, karena Allah sudah atur. Tidak perlu kita terlalu ngejar ke sana. Butuh berapa abad-abad lagi untuk kita bisa tembus ke langit 7. Tidak ada yang bisa tembus ke langit 7 kecuali Nabi Muhammad, karena Allah izinin waktu Isra. Yang percaya siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman bisa tembus, bisa ketemu tatap muka, ngobrol dengan bahasanya, bahasa Tuhan tentunya, dengan bahasa bukan kayak ngobrol. Tidak bisa kita persamakan, tidak bisa kita ngobrolnya kayak saya dengan kamu, tidak tahu, kita nggak ngerti. Yang jelas tatap muka. Allah panggil Nabi Muhammad di saat Isra dan Mi'raj dan bertatap muka untuk menerima perintah sholat. Kenapa perintah sholat diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi, tidak melalui malaikat Jibril? Tidak. Kalau yang lain misalnya tentang apa itu melalui malaikat Jibril, nurunin Quran melalui malaikat Jibril, perintah beberapa banyak yang melalui malaikat. Tapi urusan sholat Allah berikan langsung dan panggil langsung. Kenapa? Artinya kalau kamu dipanggil oleh seorang presiden untuk berikan hadiah, suatu hadiah itu bagus, baik dan berharga, kira-kira penting apa enggak? Penting. Ada barang yang kurang berharga dipaketin gitu.
karena barangnya kurang berharga. Tapi kalau sampai dipanggil ke istana, berarti kalian karena dianggap penting. Sama dengan Nabi Muhammad di saat menerima perintah sholat. Sholat ini bukan main-main. Sholat ini adalah tiang agama yang menerima wahyu, menerima perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, pertama sebagai muslim syaratnya melaksanakan sholat. Setelah bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji yang terakhir sebagai rukun iman. Seperti itu. Sudah paham ya? Jadi jangan sekali-kali pernah mentang-mentang, jangan pernah sekali-kali sombong, jangan pernah tidak perlu sombong, berperasa saja lebih baik daripada yang lain. Itu sudah bisikan setan. Tidak perlu ngomongin jelek ke temannya, baru mau ngomongin, itu sudah bisikan setan. Makanya ada ilmu ruqyah, biar setan yang nempel dalam tubuh kita ini dengan zikir, dengan ayat bisa pergi, bisa hilang. Biar apa? Biar diri kita ini tenang, suci, bersih, sesuai dengan fitrah manusia. Seperti itu. Baik, nanti untuk yang besar-besar ini kan sudah dari pelajaran Al-Quran, dari abata ini dulu kan abata, disyukurin. Bayangkan kalau kamu nggak ada yang ngajarin, nggak ngerti abata dari dulu, kamu bisa baca apa? Bisa baca. Ikut preman gitu. Kamu dulu ikut preman kan? Oh, pas kecil-kecil joget-joget, pakai kalung, pakai rantai, merokok. Masih kecil-kecil. Nah sekarang kan sudah kesini, sudah bagus, ngajinya udah pintar, disyukurin. Alhamdulillah, sudah tajwid sudah. Sekarang tahap pembelajaran bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini khusus yang besar-besar. Nanti tadi kan sudah dicoba dari maghrib ke isya wajib berbahasa Arab. Nanti kalau sudah bisa baru ngomong dengan saya pun berbahasa Arab. Kalau saya ngomong sendirian nanti kamu pelongo-pelongo, nggak ngerti. Orang bahasa Indonesia aja kadang mesti tolak-tolak, nggak paham-paham, ngeker-ngeker. Nanti kalau udah pinter saya uji baru bahasa Arab. Baru nanti yang kecil-kecil ngikut. Yang kecil ini terserah kalian ini. Kalau kalian baik, yang kecil otomatis baik. Seperti itu. Nggak perlu kalian terlalu nyuruh kalau kamu baik, adik-adikmu semuanya itu pasti ngikutin gitu. Sekarang kan sudah mulai suka baca buku. Kalau kalian nggak rusak-rusak itu nggak bakalan rusak. Kalau rusak berarti karena kalian yang merusak dulu. Jadi setelah maghrib sampai isya nanti akan ditambah mungkin dari subuh sampai jam 6 waktunya tahfidz. Dilarang kan ngomong, sekarang saya suruh ngomong terus tapi bahasa Arab. Karena apa? Bahasa butuh praktek, butuh kebiasaan. Nanti akan ditambah dari pagi sampai zuhur, udah bisa zuhur sampai asar 24 jam. Akhirnya apa? Jadi kebiasaan bahasa kita sehari-hari menjadi bahasa. Setelah mahir bahasa Arab jangan lama-lama. Itu terserah kalian mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, mau nunggu lulus SMP apa SMA. Ini kan sudah full di school. Bukan cuma full di school, full di night, full hari dan malam, dibimbing full dari bangun tidur sampai tidur lagi dibimbing. Agar apa? Lebih cepat lulus SMP sudah jago bahasa Arab, ya. Lulus SMP, SMA sudah bahasa Arab, bahasa Inggris, ya semuanya lah. Pelajaran-pelajaran lain itu benar-benar kalian tahu dan hafal, ya toh. Jangan disia-siakan waktunya selama di pondok, selama di pesantren, selama di sekolah. Seperti itu. Tandanya apa? Kalian suka hobi. Buang-buang waktu untuk ngomong gak jelas itu iman. Mending buat belajar, baca-baca, nyambung ayat, nyambung kalimat, nulis, baca terus seperti itu, menjadi karakter.
bermainnya dengan Al-Quran, bermainnya dengan menulis. Saya bikin kalimat, satu kalimat disambung lagi, menulis, mengarang. Dan kan sudah saya bilang, kalau cuma bacaan-bacaan yang sudah terjemahan bahasa Indonesia sangat mudah, tinggal baca. Tapi kalau bahasa Arab udah dibolak-balik kayak gini, kalian udah bingung. Apalagi kalau nggak diajarin. Bisa dari mana? Diajarin aja kayak gitu. Hah? Dari ngayal. Oh, saya ngayal aja nanti moro-moro pinter. Ilmu laduni, ilmu hikmah. Nggak ada orang yang pinter langsung. Semuanya tetap proses belajar. Seperti itu. Kecuali Nabi langsung pinter tanpa belajar, langsung hafal Quran ya, karena memang Nabi sendiri tidak bisa baca, ammi, ajami, ummi artinya Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Coba kasih tulisan, Nabi tidak bisa baca. Coba kasih buku suruh tidak baca. Kenapa? Tapi kalau suruh ngaji pinter, bacain ayatnya, ngajarin sahabat, pinter. Tapi suruh baca gini, apa artinya? Nabi dengan malaikat simaan, pendengaran, lewat pendengar. Kalau baca gini kan tidak bisa. Ini apa? Jadi walaupun Nabi hebat, sengaja oleh Allah ditutup kemampuan menulis dan membacanya. Kenapa? Agar Al-Quran tidak dianggap buatan Nabi. Oh, ini mau Nabi Muhammad yang nulis. Oh, ini Nabi Muhammad yang ngarang, yang baca. Nabi Muhammad sama sekali tidak bisa baca, tidak bisa Artinya apa? Al-Quran murni dari Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril, diturunkan sedikit-sedikit di malam Lailatul Qadar. Pas di malam Lailatul Qadar, ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang pada malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa? 17. Berarti tanggal 17 malam Lailatul Qadar. Yang di malam itu semuanya turun. Tanazzalul malaika, semua malaikat turun mengantarkan ini Al-Quran, turun ke bumi. Allah perintah tanazzalul malaikatu, para malaikat di langit turun semua, turun. Warruhu, dan para roh manusia, roh semuanya. Roh ini bisa malaikat juga, bisa kita, roh kita yang sudah mati, yang apa, bisa. Karena jalan waruh yang sudah mati maupun yang penting roh, karena roh ini tidak ada matinya. Jadi roh ditiup ke bayi, nempel ke manusia, nanti rohnya diambil lagi sama Allah. Badan kita yang mati tapi rohnya hidup. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hi hatta matla, sampai subuh lah, sampai terbit matlail fajar, sampai terbit baru naik lagi ke langit. Baik, ini agar kalian yang menginjak dewasa ini lebih punya spirit belajar, punya semangat, tidak buang-buang waktu. Habis ini dipraktekin. Pastikan omonganmu tuh omongan yang bermakna, berilmu. Apa? Ya bahasa Arab, ya hadis, ya Al-Quran, ya ayat. Jangan buang omongan itu sia-sia. Ngomong ngalor ngidul kan sehari, tapi disuruh ngomong yang baik kayak gini, suruh ngisi pengajian, baru 1 menit bingung, ya toh? Itu tandanya kalian itu omongannya sia-sia. Makanya nanti latihan khitabah, latihan bicara yang baik, latihan menulis, latihan ngomong. Bahkan kayak sebelumnya kemarin, ya kebiasaannya apa sehari-hari, padahal sudah banyak ustadznya.
Apa kerjaan kalian cari? Misu. Apa lagi? Kayak psikopat. Iya. Ini bosnya psikopat. Iya itu. Bukan orang ini orang. Bilang satu temannya psikopatnya. Kalau ini nggak niat baik, pasti nanti di sini nggak betah. Akan terusir dengan sendiri. Tapi kalau niatnya niat jadi orang baik, dalam hatinya ingin berubah, pasti akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, tetap berada di sini. Semuanya yang tidak niat baik di sini pasti dengan sendirinya akan hilang di sini. Bisa karena nggak betah, bisa karena punya musibah, bisa karena macam-macam musibah. Biarlah Allah yang ngatur semua. Intinya yang ada di sini, yang dikirim ke sini, yang mondok di sini, karena Allah sayang pada kalian, Allah kirim untuk menjadi orang baik. Nih, ini kan sudah pondok berkali-kali nih. Pondok sana, pondok situ, lari, pondok sana. Baru di sini bertahan. Baik, ini semuanya masuk kategori besar. Langkahnya, matanya, tola-tolehnya, mulutnya, hidungnya, telinganya, hatinya, pikirannya harus dipastikan mengeluarkan energi yang positif, Jangan baper, jangan gondok, jangan ini macam-macam. Yang nggak baik atau negatif dibuang dari sekarang. Kalau belum dikasih tahu ya malum. Sekarang sudah saya kasih tahu semua. Dari pembelajaran, dari psikologi, dari mental, dari brainwave, dari pikiran sadar, bawah sadar, conscious mind, subconscious mind, unconscious mind, alpha, beta, theta, delta, dari cara mengolah hati, cara nafas, semuanya, cara hafal cepat, semuanya sudah. Tinggal kalian atur mau neraka apa mau surga, mau ikut jin, setan apa mau ikut malaikat, ngikutin preman apa ngikutin ustad. Tuh. Ini kayak dulu ngikutin preman, mabuk di pinggir jalan. Masa kecil-kecil gini ditangkap polisi, diantar ke sini. Nah, lah nggak tahu dah waktu kesini. Tengah malam 2 kali. Jam 2, jam 1. Masa? Hebat kamu udah kenal sama polisi. Tapi dikenalnya kenal jelek. Coba kalau terkenalnya nanti kan ada polisi yang jambut tapi karena hafal Quran gitu, disambut, diantar ke sini jadi maling dari Indomaret, malu-maluin kan. Ini santri kamu ya katanya. Habis nyuri, habis keliling, habis ngamen, habis ngerokok, habis mabuk. Itu dulu. Tapi sekarang kan sudah jadi Ustadz Fadlan, sudah jadi orang baik, orang hebat, sholatnya bagus, puasanya bagus, ya berubah. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Dengan harapan semuanya yang besar-besar ini menjadi contoh yang baik. Orang baik pasti di sini akan awet, akan lama, tidak bisa digoda. Setan aja menggoda sudah nggak mempan, apalagi psikopat yang ada di luar. Psikopat di luar itu bisa menggoda, bisa digoda dengan duit, bisa digoda dengan cewek, bisa digoda dengan HP, jalan-jalan, itu iming-iming orang semua nanti akan ada. Lihat aja kalian, kalau dulu ada lato-lato, sekarang apa? Lato-lato, biar kalian lupa belajarnya. Tapi di sini aman, ada corona tetap di dalam, nggak boleh keluar. Ada lato-lato tetap nggak keluar. Hebat, pinter, tenang, belajar. Biarin nggak tahu lato-lato.
Yang penting hafal Quran. Pinter lato-lato, ngaji nggak tahu lah, lucu. Iya, sholat nggak tahu, ngaji nggak tahu. Latah ngikutin apa yang di framing oleh media, lihat di YouTube, di TV, macam-macam. Itulah konsep kalian agar rusak. Belum lagi diajak ngerokok, belum lagi diajak macam-macam, diajak nyuri, diajak pacaran, diajak segala macam. Kalian bangga, padahal itu menjerumuskan, menjelekkan, merusak masa depan kalian. Itu perlu diingat, mumpung sempat. Karena umur baik saya maupun kalian tidak ada yang tahu siapa yang besok mati duluan. Anggap aja kalau ini baik sebagai tausiah, sebagai nasihat, jika baik diambil dan diamalkan. Belum tentu saya besok juga sempat nyampaikan lagi, ngingetin lagi. Kenapa manusia harus saling ngingetin? Nih, karena setan juga lebih semangat, paham? Setan lebih semangat ganggu kalian. Kalau kalian udah nggak baik, ingetin. Baik-baik temannya, adiknya diingetin. Jangan dibiarin. Seperti itu. Baik, sekarang udah jam berapa? 8:30 ya. Waktunya makan, silakan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.